Dewa Medis Terkuat. Bab 379. Tingkat ke-9 Alam Ilahi. Ya Tuhan, dia benar-benar ahli tingkat ke-9 alam ilahi. Bukankah itu berarti dia akan mencapai tingkat ke-10 alam ilahi, puncak keberadaan? Kuat sekali. Istana Abadi Wulin memang luar biasa. Hanya dengan satu gerakan, kekuatannya sudah sangat dahsyat. Jika orang ini berada di dunia sekuler bangsa Yan, dia akan mampu memandang rendah segalanya dan langsung didewakan, kan? Benar begitu. Dia bisa dengan mudah mengeluarkan batu giok spiritual yang berusia lebih dari 3.000 tahun. Menurutmu dia siapa? Mengambil napas dalam-dalam, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi ketakutan dan keterkejutan. Lelaki tua Baihe memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, tangannya di belakang punggungnya, dan tubuh berototnya bersinar dengan cahaya yang memabukkan di bawah sinar matahari. Karena kamu adalah orang sekuler, ambillah tindakan terlebih dahulu. Kalau tidak, orang-orang di dunia akan menertawakanku dan menindasmu, orang sekuler. Kalau begitu, aku akan memuaskanmu. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen menjentikkan jarinya dan cahaya tajam tiba-tiba keluar. Cahaya ini secepat kilat dan memiliki kekuatan tak terbatas. Begitu ia bergerak, langit dan bumi di sekitarnya bahkan tidak sempat berubah warna. Sebelum terkena dampak terlalu parah, ia sudah tiba di depan lelaki tua Baihe. Tidak bagus. Pupil mata lelaki tua Baihe mengecil, dan dia tiba-tiba menampakkan ekspresi ketakutan. Kemudian, dia segera mengumpulkan seluruh kekuatannya di depannya, mengubahnya menjadi perisai spiritual keras sepanjang 10 cm. Namun, perisai ini hanya bertahan kurang dari sedetik di depan Xiao Chen sebelum ditembus secara langsung, menciptakan lubang besar. Pak tua Baihe terlempar hidup-hidup di tempat. Apa? Semua orang yang hadir tiba-tiba mengalami penyusutan pupil dan detak jantung menjadi cepat. Pak tua Baihe, yang berada di alam dewa tingkat 9 dan hanya selangkah lagi menuju alam dewa tingkat 10, bahkan tak sanggup menahan satu jurus pun dari Xiao Chen. Tahukah kamu, di atas alam ilahi, perbedaan kekuatan antara setiap alam kecil sangatlah besar. Alam dewa tingkat 9 milik tetua Baihe sudah cukup untuk mengalahkan dua orang murid dari Istana Abadi Qingzu dengan mudah. Akan tetapi, tak seorang pun menyangka bahwa bahkan dia tidak dapat bertahan dari satu gerakan pun dari Xiao Chen. Ekspresi orang-orang dari keluarga Lu samar-samar berubah menjadi jelek. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Xiao Chen begitu dahsyat, bahkan seorang master alam ilahi tingkat 9 pun tidak dapat menghentikannya. Pada saat ini, tatapan Xiao Chen telah tertuju pada Lukiran. Lukiran tidak dapat menahan diri untuk mundur selangkah. Pada saat ini, saat menatap mata Xiao Chen lagi, dia benar-benar menampakkan sedikit rasa takut. Xiao Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berjalan perlahan ke arahnya. Kenapa? Apakah kamu, Lukiran, juga takut suatu hari nanti? Lukiran menggertakkan giginya, wajahnya terasa sedikit panas. Dia mengepalkan tangannya dan berkata dengan suara dingin. Jangan terlalu sombong. Semuanya, serang aku bersama-sama. Aku tidak percaya dia bisa memberontak sendirian. Ayo, ayo, semuanya. Lukiran berteriak keras, dan wajah banyak master bela diri dari Istana Abadi menjadi gelap, dan mereka secara bertahap mulai mengambil tindakan. Istana Abadi Lulin, Tetua Lulin, Alam Dewa tingkat 8, bersedia bertarung. Bocah dari negeri Yan itu sangat sombong dalam kultivasinya. Keluarga Lu bukanlah sesuatu yang bisa kau sentuh sesuka hati. Zhao Wuji, Istana Abadi Zhao, berada di tingkat ke-6 alam ilahi dan bersedia bertarung. Jangan khawatir, Tuan Muda Lu, kami di sini. Dia hanya anak laki-laki biasa dan tidak dapat menyakitimu. Istana Abadi Longteng, Long Aotian, puncak tingkat ke-9 alam ilahi, bersedia bertarung. Tuan Lu, biarkan aku membantumu memenggal kepala anak ini. Satu demi satu, para master super di Istana Peri Wulin bangkit berdiri. Para penguasa di setiap Istana Abadi mereka merupakan eksistensi puncak yang dapat menguasai seluruh dunia jika dilihat dari dunia sekuler. Pada saat ini, semua orang berkumpul bersama untuk melawan Xiao Chen demi keluarga Lu. Jajaran ini sungguh mengejutkan. Xiao Chen tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan terus berjalan perlahan ke depan. Pada saat yang sama, satu demi satu, para master super Istana Abadi menyerbu langsung ke wajah Xiao Chen. Sesosok makhluk di alam ilahi tingkat ke-6 datang di hadapan Xiao Chen. Xiao Chen bahkan tidak mengangkat tangannya. Sebelum dia sempat menggerakkan kelopak matanya, pihak lain telah meledak menjadi bola kabut darah di tempat. Master lain dari tingkat ke-7 alam ilahi datang di depan Xiao Chen.
Xiao Chen meraih udara dengan tangannya yang besar dan langsung memenggal kepalanya. Memanfaatkan situasi tersebut, Xiao Chen melemparkan kepala itu keluar, dan dengan kekuatannya yang luar biasa, kepala itu langsung menembus dada seorang master tingkat atas dari alam ilahi tingkat ke-8. Tak seorang pun dapat menghentikannya kemanapun dia pergi. Siapakah yang dapat menyaingi kecerdasannya? Satu demi satu guru tumbang. Para guru itu begitu sombong saat mereka datang, dan begitu malu saat mereka jatuh. Siklus ini berulang lagi dan lagi, tetapi Xiao Chen sama sekali tidak terluka. Dia bagaikan dewa kematian dari neraka, yang dengan kejam merenggut nyawa para penguasa alam dewa ini. Pada saat itu, seluruh penonton menjadi gila. Semua orang menatap pemandangan di depan mereka dengan tak percaya. Mereka bukan sekelompok orang biasa, atau pejuang dari dunia sekuler. Mereka adalah sekelompok makhluk setingkat dewa. Dimanapun dia berada di dunia seni bela diri di dunia sekuler ini, dia dapat mendominasi satu sisi. Namun, di depan Xiao Chen, mereka dipukuli tanpa ada kesempatan untuk melawan. Kekuatan Xiao Chen melampaui imajinasi orang biasa. Akhirnya, para penguasa istana abadi itu ketakutan. Mereka sungguh takut. Jika begitu banyak orang dapat menghentikan Xiao Chen meski sedikit, mereka mungkin tidak akan merasa putus asa. Tetapi sekarang, tidak peduli berapa banyak orang yang mereka datangi, mereka hanyalah Xiao Chen, yang menyerahkan kepala mereka begitu saja tanpa alasan, dan dia bahkan tidak berkedip. Apa indikasinya di sini? Ini menunjukkan bahwa tidak peduli berapa banyak semut seperti mereka yang naik, itu akan sia-sia. Sia-sia. Mereka adalah master super dari Asgard, bagus. Namun mereka bukanlah orang-orang bodoh yang tidak punya otak. Mereka juga akan takut dan cemas. Pada saat ini, akhirnya, beberapa master dari Istana Abadi tidak dapat menahan diri lagi dan mulai berlari dan mundur. Mereka sudah takut dengan pukulan Xiao Chen. Mereka ketakutan dan hampir mengompol. Ekspresi ketakutan kembali melintas di mata gila Lukiran. Bibirnya sedikit gemetar dan wajahnya menjadi pucat. Setiap langkah yang diambil Xiao Chen, seolah-olah dia semakin dekat dengan kematian. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia merasa begitu tidak berdaya. Semua orang di keluarga Lu juga mulai panik. Cepat, pergi dan pukullah gendang pemanggil abadi. Panggil para penguasa istana abadi yang lebih kuat di dekat sini untuk menyelamatkan keluarga Lu kita dari bahaya. Tuan Tua Lu, dengan gemetar, tergesa-gesa memanggil yang lain dan memukul genderang untuk memanggil para dewa. Mendengar suara genderang pemanggilan abadi, banyak orang di antara penonton tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil hebat dan menggigil dalam-dalam. Gendang pemanggil abadi. Itu benar-benar gendang pemanggil abadi. Keluarga Lu bahkan menggunakan gendang pemanggil abadi. Ya Tuhan! Kudengar begitu gendang pemanggil abadi digunakan, seluruh dunia akan menyerah. Itu adalah senjata ajaib tak tertandingi yang diberikan oleh Istana Abadi Wulin kepada keluarga Lu. Bab 380. Aku tidak percaya ada orang di dunia ini yang memaksa keluarga Lu untuk menabuh genderang pemanggilan abadi. Ya Tuhan! Ini gila. Dunia ini benar-benar gila. Pada saat ini, Xiao Chen tentu saja tidak peduli dengan genderang pemanggil abadi. Ketuk saja, tidak masalah. Akan lebih baik jika Istana Abadi itu tidak mengirim satu pun ahli ke sini, jika tidak, dia akan membunuh siapapun yang datang. Ayo 10, dia akan membunuh 10. Hari ini, tidak ada yang bisa menghentikannya membunuh Lukiran dan menghancurkan keluarga Lu. Para penguasa Istana Abadi di depannya telah menghancurkan perkemahan mereka dan tidak dapat bersatu. Di tangannya, mereka seperti sekelompok domba kecil. Pengemis bernama Hong itu mendesah dalam-dalam. Jika terus seperti ini, aku khawatir sebelum genderang pemanggilan dibunyikan, keluarga Lu akan hancur. Baiklah, sebaiknya aku bertindak. Jika tidak, keluarga Lu akan benar-benar tamat. Begitu dia selesai berbicara, dia menghentakkan kakinya dan muncul di depan Xiao Chen. Ledakan. Dengan satu pukulan, energi spiritual yang dahsyat bagaikan ombak besar, tanah terkoyak tanpa ampun, dan angin kencang bagaikan hujan badai, menuju langsung ke wajah Xiao Chen. Mati. Kelopak mata Xiao Chen bergerak sedikit, dan cahaya dingin melesat keluar, bertabrakan dengan gerakan lawan, dan meledak di tempat. Gelombang kejut itu menerjang dengan liar ke segala arah. Mereka yang tidak tahan dengan momen ini berteriak dan terbang mundur. Ini adalah perang antara para dewa. Siapakah di antara semut-semut itu yang berhak terlibat? Bahkan jika Anda ingin menonton, Anda tidak memenuhi syarat jika Anda tidak memiliki tingkat kekuatan tertentu. Angin kencang berangsur-angsur menghilang, dan pengemis tua Hong memandang Xiao Chen dengan ekspresi serius. Semuanya, dengarkan baik-baik,
dengan aku sebagai pusatnya, bentuklah formasi yang kuat dan aman. Sebelum genderang pemanggil abadi berbunyi, tidak seorang pun boleh pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena mengungkap apa yang terjadi hari ini di konferensi seni bela diri mendatang. Begitu kata-kata itu diucapkan, wajah para pendekar bela diri yang tengah mundur itu tiba-tiba berubah masam, dan tidak seorang pun berani mengambil langkah mundur lagi. Pengemis tua Hong berbicara lagi. Jangan takut padanya. Selama kita banyak, bekerja sama, dan memfokuskan seluruh kekuatan pada satu titik, bahkan dia tidak akan bisa mengalahkan kita dalam waktu singkat, kan? Benar sekali. Ada begitu banyak ahli bela diri seperti kita, bagaimana mungkin kita takut padanya sendirian? Ayo serang bersama. Apakah kita takut padanya? Semua orang bekerja sama dan menyerang pada saat yang sama. Lebih dari 40 master di alam ilahi melepaskan kekuatan dalam tubuh mereka pada saat yang sama, menggunakan energi spiritual untuk membangun tembok untuk memisahkan Xiao Chen dan orang-orang dari keluarga Lu. Tembok kota emas itu megah, luar biasa dan spektakuler. Itu seperti bangunan suci. Itu membuat orang ingin memujanya. Xiao Chen berjalan mendekati mereka, dan semua orang berkata dengan ekspresi muram. Hentikan. Kau masih punya kesempatan sebelum genderang pemanggil abadi berbunyi. Lari. Formasi ini. Formasi ini dibentuk oleh puluhan master alam dewa kita yang menyerang pada saat yang sama. Bahkan puncak alam dewa tingkat ke-10 mungkin tidak dapat menghancurkannya. Kau tidak perlu membuang-buang energimu. Sedikit. Xiao Chen tidak peduli sama sekali. Dia meraih udara dengan tangan kanannya dan cahaya keemasan muncul dari udara tipis. Dia menggunakan cahaya sebagai senjata dan menebasnya dengan satu pukulan. Cahaya itu memancar sejauh ribuan kaki dan tiba-tiba meledak di dinding. Dalam sekejap, formasi dinding besi yang konon cukup kuat untuk menahan kekuatan seorang pria kuat di alam dewa tingkat ke-10 itu bergetar hebat, lalu hancur berkeping-keping. Apa? Pengemis tua Hong tiba-tiba merasa ngeri. Dia tidak pernah menyangka bahwa jurus dahsyat yang menggabungkan kekuatan beberapa orang ini tidak dapat menahan serangan Xiao Chen. Ini sungguh luar biasa, bukan? Mungkinkah kekuatan Xiao Chen telah mencapai puncak tingkat ke-10 alam ilahi? Berapa umurnya? Pada saat ini, pengemis tua Hong sangat terkejut, tetapi dia sama sekali lupa bahwa pisau Xiao Chen telah jatuh di kepalanya. Tidak bagus. Saat dia bereaksi, dia langsung dipotong menjadi dua bagian oleh pedang Xiao Chen. Cahaya pedang terus bergerak maju, langsung membelah seluruh rumah keluarga Lu menjadi dua. Ledakan. Disertai ledakan keras, banyak anggota keluarga Lu, termasuk orang-orang kaya yang datang memberi selamat kepada keluarga Lu, ikut terperangkap di dalamnya. Angin kencang menyapu, membelah tanah di rumah keluarga Lu menjadi dua bagian, dan tanahnya langsung terkoyak hingga kedalaman lebih dari 2 meter. Betapa mengerikannya keadaan ini. Kekuatan jurus ini begitu dahsyat, bahkan puluhan dewa sakti pun tak kuasa menahannya. Adegan ini membuat banyak orang tergila-gila, takut sekaligus kagum. Terlepas dari apakah Xiao Chen dapat berhasil membalas dendamnya hari ini, namanya pasti akan diingat oleh semua orang. Mulai sekarang, semua orang akan tahu bahwa di dunia ini, pernah ada seseorang yang seorang diri bertarung melawan keluarga Lu dan memecah formasi gabungan puluhan dewa yang kuat dengan satu pedang. Seolah memasuki ruang kosong, dia membunuh puluhan dewa. Awan pun menghilang, semua kemakmuran lenyap, yang tersisa hanyalah keluarga Lu yang telanjang dan hancur. Mata Xiao Chen dingin dan dia menatap lurus ke arah Lukiran. Sekarang, giliranmu. Tubuh Lukiran bergetar dan celananya basah. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia merasa begitu dekat dengan kematian. Menakutkan sekali. Apakah dia akan mati? Apakah dia sungguh akan mati? Dia tidak ingin mati. Dia tidak ingin mati. Dalam kehidupan ini, dia dilahirkan dalam keluarga yang baik. Dia punya uang dan status, dan dia melakukan segala macam kejahatan, namun tak seorang pun berani mengganggunya. Bahkan jika dia hidup selama 100 generasi, dia tidak akan mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan identitas yang begitu bagus. Sekarang dia akhirnya bertemu dengan orang yang tepat, akan menjadi kehilangan yang sangat besar baginya jika dia meninggal begitu saja. Dia tidak ingin mati. Tetapi pada saat ini, suara aneh tiba-tiba terdengar di atas seluruh keluarga Lu. Ledakan. Suara genderang yang tumpul terdengar, bergema di seluruh keluarga Lu. Ini mengejutkan banyak orang. Mata Lukiran yang awalnya dipenuhi keputusasaan, tiba-tiba berubah menjadi kegembiraan. Hahaha, itu adalah gendang pemanggilan abadi. Gendang pemanggilan abadi berbunyi. Hahaha. Para penguasa istana abadi akan segera tiba di medan perang. Xiao Chen, kau sudah selesai.
Kau sudah selesai. Kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Banyak orang di sekitar tidak dapat menahan perasaan jantung mereka berdebar kencang ketika mendengar genderang pemanggilan abadi. Apakah ini genderang pemanggil keluarga Lu? Setelah genderang dibunyikan, semua orang jelas merasakan tekanan yang berdebar-debar di jantung yang tiba-tiba meningkat dan membebani jantung semua orang. Itu adalah aura kuat yang datang dari beberapa murid Istana Abadi yang paling dekat dengan mereka. Di alun-alun Kyoto, Kaisar Pedang Qinglong mendengar ketukan genderang dan langsung tidak dapat menahan tangisnya. Hei! Gendang pemanggil abadi akhirnya berbunyi. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Dunia akan hancur. Xiao Chen, kali ini, kau akan menjadi pendosa seluruh dunia. Pendosa. Ketenangan dunia ini akhirnya hancur di tanganmu. Bersambung.